Halo semua, perkenalkan nama saya Virginia Dewi Rosari Mianade dengan NIM 204111071 Prodi Farmasi, kelas Farmasi C semester 2, tahun ajaran 2020-2021, Universitas Citra Bangsa Kupang. Baik, di sini saya akan mereview video praktikum farmasi fisika mengenai uji disolusi. Disolusi merupakan proses melarutnya suatu bahan padat. Laju disolusi dapat didefinisikan sebagai jumlah bahan aktif yang terlarut per unit waktu pada kondisi antarmuka cair atau padat, suhu dan komposisi pelarut yang standar. Pengujian disolusi dilakukan untuk mengakar karakterisasi pelepasan bahan aktif obat dan ketersediaan bahan aktif dalam tubuh. Ini penting dalam formulasi obat dan pengembangan dan spesifikasi quality control untuk proses manufacture. Uji disolusi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode basket atau keranjang, yang kedua metode dayung atau pedal. Yang pertama, uji disolusi menggunakan metode basket atau keranjang. Yang pertama, pembuatan media disolusi. Selanjutnya, timbang 1,6 gram NaOH, lalu timbang 6,85 gram KH2PO4, lalu larutkan NaOH dalam 200 ml Aquades, lalu melarutkan KH2PO4 dalam 200 ml Aquades. Selanjutnya ambil 20 ml larutan NaOH 0,2 molar, tuang ke dalam beker gelas berisi KH2PO4, lalu aduk campuran sampai homogen. Selanjutnya bilas pH meter. Lalu cek pH dapar yang telah dibuat, tambah 1000 ml Aquades. Selanjutnya, sesuaikan dengan pH yang diinginkan. Apabila tidak sesuai, dapat ditambahkan NaOH 0,2 m sampai pH sesuai. Berikut menyiapkan alat, flex atau labu, poros penggerak, beker, dan sampling tube. Berikut prosedur kerja. Yang pertama, memasukkan flash ke dalam water bath dan masukkan media disolusi dapar fosfat pH 5,8 ke dalam flash. Yang kedua, mengatur semua terbaik sesuai suhu tubuh atau 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Yang ketiga, memasang poros penggerak pada motor penggerak. Atur posisinya sehingga sumbu tangkai terletak di tengah flash. Yang keempat, memasang sampling tube. Yang kelima, memasang syringe pada sampling tube. Yang berikut, masukkan sampel. Yang pertama, memasukkan metformin pellet ke dalam basket. Yang kedua, memasang basket pada poros penggerak. Yang ketiga, menurunkan alat uji disolusi. Berikut mengambil sampel. Yang pertama, mengambil 5 ml sampel menggunakan silinder dan menggantinya dengan media disolusi dengan volume yang sama. Yang kedua, memasang kertas saring millipore 0,45 mikrometer ke dalam filter holder. Yang ketiga, memasang filter holder pada syringer. Yang keempat, menyaring sampel ke dalam tabung reaksi. Tahap berikutnya adalah mengukur absorban larutan sampel dengan instrumen spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 233 nm. Berikut pengolahan data dan persamaan energi. Yang kedua, uji disolusi menggunakan metode dayung atau pedal. Prosedur kerja: membuat larutan dapar fosfat pH 5,8 900 ml. Yang pertama, menimbang potasium hidrogen fosfat 6,1238 gram. Yang kedua, menakar 225 ml Aquades. Selanjutnya, melarutkan kalium hidrogen fosfat. Selanjutnya, mengambil NaOH 0,2 m 16,2 ml, lalu mencampur larutan KH2PO4 dan NaOH 0,2 m. Selanjutnya, mengencerkan dengan Aquades hingga 900 ml, lalu mengecek pH dapar. Sebelumnya membilas pH meter dan tambahkan NaOH 0,2 m sedikit demi sedikit hingga mencapai pH 5,8. Berikut uji disolusi obat metode pedal. Berikut menyiapkan alat
yaitu flex atau labu, sampling tube, pedal, dan poros penggerak. Yang berikut prosedur kerja metode dayung atau pedal. Yang pertama, menuang 900 ml larutan datar ke flash. Selanjutnya meletakkan flash ke dalam water bath. Selanjutnya memasang poros penggerak lalu memasang pedal. Selanjutnya mengatur durasi suhu dan kecepatan, lalu memasang timer tiap 5 menit dan menurunkan bagian atas alat. Selanjutnya posisi pedal tepat di tengah 2,5 cm dari dasar. Selanjutnya memilih pedal, lalu memasukkan sampel. Selanjutnya memasang sampling tube dan memasang filter milipore 0,45 mikron dan mengambil dapar dengan jumlah yang sama dengan sampel yang akan diambil, lalu mengambil 5,5 ml sampel yang selanjutnya memasukkan dapar 5 ml, selanjutnya memasang filter pada syringer dan memasukkan sampel ke dalam labu ukur, lalu menambahkan dapar hingga tepat tanda dan mengulangi tahapan-tahapan setelah 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Lalu melakukan pembacaan absorban menggunakan spektrofotometri UV vis. Dan yang terakhir, hasil pengamatan dan analisis data. Dan terima kasih.